Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Juwita yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak Dewan Juri lainnya yang nantinya akan menilai penampilan saya pada siang hari ini. Baik, akan saya mulai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2021 sebanyak 9,1 juta orang. Jumlah ini sangat besar ya, dan penyumbang terbanyak adalah generasi muda. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah kebanyakan generasi muda tidak mengetahui tujuan hidup mereka, atau lebih spesifiknya adalah tidak mengetahui passion mereka. Pertanyaannya adalah, apa itu passion? Seberapa pentingkah passion untuk masa depan seseorang? Bersama saya Fitra Tunisa, di sini kita akan membahas selama 10 menit ke depan tentang passion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Tunisa. Saya mahasiswi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, dan di sini kita akan membahas sebuah tema yaitu passion dengan spesifikasi judul Know Your Passion, Achieve Your Goal. Ketahui passion kamu dan untuk mencapai tujuan. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah apa itu passion, yang kedua bagaimana cara mengetahui passion, yang ketiga bagaimana menjadikan passion sebagai sumber pendapatan. Kita masuk pada poin pertama, yaitu apa itu passion. Passion adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disukai. Bisa saja yang disukai adalah menulis, kemudian olahraga, musik, bahasa, dan lain-lain. Ketika kita sudah mengetahui passion kita tahu pasti dan ketika kita sudah mengetahui passion, maka pola hidup kita akan terbentuk atau tujuan hidup kita akan terbentuk. Akan tetapi, kebanyakan dari kita tidak mengetahui passion kita. Banyak yang terjadi mahasiswa yang mengatakan bahwa mereka salah jurusan, kemudian pekerja yang nggak enjoy dengan pekerjaannya, dan masih banyak pengangguran-pengangguran yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui passion yang ada pada kita, atau bagaimana cara mengetahui passion kita. Ada 2 cara, yaitu kita masuk pada poin kedua, yaitu bagaimana cara mengetahui passion. Ada 2 hal. Yang pertama, ask yourself, ask ourselves, apa sih yang kita sukai, hal apa atau kegiatan apa yang membuat kita enjoy, satisfying atau bahagia ketika melakukannya, walaupun sebenarnya itu sulit. Contohnya bisa jadi yang kita sukai adalah desain, programming, kemudian public speaking. Ya, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Tanyakan hal-hal apa yang kita sukai, hal-hal berulang apa yang biasanya kita lakukan. Kemudian jika tidak ada jawaban, maka hal kedua bisa kita lakukan, yaitu coba berbagai hal. Mungkin selama ini yang kita lakukan hanya itu-itu saja, tapi kita merasa kita nggak hidup di situ. Kita merasa this is not our life gitu. Kita nggak punya meaning di situ. Kemudian saran saya adalah kita lakukan berbagai hal. Kita lakukan eksplorasi diri sampai menemukan kegiatan atau hal yang membuat kita enjoy di situ. Bisa yang kita lakukan belajar bahasa, menulis, kemudian belajar public speaking, dan lain-lain. Jadi selama eksplorasi diri ini kita berkembang menjadi lebih baik, dan nanti ketika telah selesai eksplorasi, kita seleksi dari semua hal yang sudah kita lakukan, apa hal yang membuat kita bahagia melakukannya atau satisfying. Kemudian kita semangat dalam berproses untuk menjadi lebih baik di masa depan. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah bagaimana cara menjadikan passion sebagai sumber pendapatan. Ada 3 hal. Yang pertama, mindset yang baik. Seperti yang sudah dikatakan coach, yaitu mindset kita, saya adalah sebagai pusat dari keberhasilan orang lain, dan saya adalah sebagai solusi dari masalah orang lain. Dan yang paling saya tekankan di diri saya bahwa nilai kebermanfaatan itu paling penting. Ketika kita bermanfaat untuk orang lain, maka
hal-hal baik akan datang setelahnya. Misalnya ketika saya punya ilmu, saya punya potensi dalam suatu bidang, kemudian saya membagikan kepada teman saya, dan teman saya percaya bahwa saya punya potensi di sini, kemudian dia memperkenalkan saya kepada temannya yang lain. Dari inilah timbul relasi yang baik. Jadi tidak semerta-merta tentang pendapatan yang kita dapatkan, tapi juga relasi. Dari relasi-relasi inilah timbul pendapatan yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian yang kedua, personal branding atau brand branding. Jika kita pelaku individu, misalnya desainer atau fotografer, itu ciptakan personal branding. Misalnya kalau desainer itu personal brandingnya adalah desainer yang unik. Kemudian sebagai penulis cerita yang menarik, seperti itu. Kalau brand branding, misalnya kita menciptakan usaha kue, kita cap branding, atau branding kan usaha kita, misalnya toko kue yang enak dan terjangkau atau murah, seperti itu. Yang ketiga, fokus. Dan ini juga sangat penting. Setelah mindset tadi, fokus, banyak ketika orang mengeluh bahwa di sini adalah passion mereka, akan tetapi mereka nggak struggling, nggak survive karena ada kegagalan yang membuat mereka berhenti. Dan pesan saya adalah fokus pada tujuan awal. Mungkin banyak kegagalan yang kita hadapi selama proses ini, akan tetapi percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan pasti akan sesuai dengan hasil yang kita dapatkan nanti. Mungkin bersakit-sakit, seperti pepatah yang bilang bersakit-sakit dahulu, peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi nikmati semua kegagalan yang kita hadapi, nanti pasti akan ada senangnya kemudian, pasti akan ada dari pengalaman-pengalaman ini, dari kegagalan ini, maka kepribadian kita akan terbentuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, dan pribadi yang problem solving. Dengan problem solving atau menyelesaikan masalah kita saat ini, maka akan menjadikan kita sebagai sosok yang lebih hebat dari masa lalu. Dan kita sudah berada pada pembahasan yang terakhir, dan saya ingin mengingatkan kembali hal-hal apa saja yang sudah kita bahas, yaitu ada 3 hal yang sudah kita bahas. Pertama, apa itu passion? Passion adalah kecenderungan atau keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang kita sukai. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui passion? Ada 2 hal, yaitu tanya pada diri kita sendiri. Yang kedua, kemudian coba berbagai hal yang di luar zona nyaman kita, seperti itu. Yang ketiga, bagaimana cara menjadikan passion sebagai sumber pendapatan? Ada 3 hal, yaitu ubah mindset kita menjadi lebih baik. Saya adalah pusat dari keberhasilan orang lain, saya adalah solusi dari masalah orang lain. Kemudian ciptakan personal branding. Ciptakan personal branding dan brand branding jika kita pelaku usaha. Yang ketiga, fokus. Mungkin ada banyak gagal-gagalnya yang kita lalui, tapi percaya bahwa ini akan berbuah manis. Dan di sini saya ingin mengajak kita semua, jangan pernah menyerah untuk mencari passion kita, dan jika kita sudah menemukannya, maka fokuslah pada hal itu. Nikmati kegagalannya, percaya bahwa nanti kita akan mendapat hadiah yang lebih manis dari usaha-usaha yang telah kita lakukan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.